Haleluya, puji Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dipelihara Tuhan. Saudara yang dipelihara dengan berkat kasih karunia Tuhan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga kehidupan kerohanian kita tetap terjaga sehat di hadapan Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bicara tentang doa. Apa itu doa? Ada yang mengatakan doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Sarana kita berhubungan dengan Tuhan. Ada yang mengatakan doa itu adalah senjata. Senjata dalam peperangan kerohanian saya dan saudara. Merupakan perisai. Untuk kita bisa bertahan, mampu bertahan dari serangan. Kuasa-kuasa kegelapan. Dan lain sebagainya. Tetapi apakah apa yang dinamakan doa ini? Kita mampu melakukannya. Kita rajin melakukannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak, berapa sering saya dan saudara mengatakan, saya lagi lelah, saya lagi capek, saya lagi lesu kehidupan ini. Sehingga kita tidak melakukan apa yang namanya doa. Kita tidak melaksanakan apa yang namanya doa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah dengan alasan-alasan yang seperti ini kita ajukan kepada Tuhan, sah di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak melakukan apa yang namanya doa? Sesederhana inikah? Alasan inikah? Dengan tidak ada waktu, capek, lelah, dan lain sebagainya. Sedang tidak ada mood hati ini untuk berdoa. Sehingga merasa kita ini sah di hadapan Tuhan. Untuk kita tidak berdoa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya akan memberikan beberapa alasan. Mengapa saya dan saudara seringkali melakukan apa yang namanya tidak berdoa. Yang pertama adalah terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Mari saya mengajak saudara untuk membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 saya mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari perikop yang saudara dan saya baca ini. Peristiwa yang terjadi ini. Pada saat Tuhan datang, melewati kampung itu dan Marta mempersilahkan Tuhan datang mampir ke dalam rumahnya. Marta sibuk menjamu baik Yesus, baik murid-muridnya, baik kepada pengikut-pengikut Yesus yang lainnya. Sibuk sekali melayani. Tapi bagaimana dengan Maria? Dia duduk manis di bawah kaki Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apakah salah Marta melayani Tuhan? Tuhan di sini mengatakan, tidak salah apa yang dilakukan oleh Marta. Tidak salah, itu wajar, itu baik. Bagaimana dia melayani, menjamu tamu. Tetapi Tuhan katakan pada ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Di sana dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mengambil pilihan yang terbaik. Dia mampu memilih apa yang terbaik. Bahkan Maria juga mampu melihat kesempatan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi. Penting bagi saya dan saudara untuk bekerja. Sebagai suami bagaimana dia harus bekerja. Mencari nafkah buat istri, buat anak, buat keluarga. Sebagai seorang istri bagaimana dia harus membersihkan rumah. Bagaimana dia harus cuci baju, memasak, melayani suami, mendidik anak. Bahkan mungkin harus mengantar anak-anak ke sekolah. Waktu yang ada, tenaga yang ada, pikiran tercurah, terfokus kepada pekerjaan. Itu tidak salah, itu penting sekali. Itu penting. Sebagai seorang anak, bagaimana dia bekerja, mengerjakan soal-soal di sekolah dengan PR yang ada. Harus ke sekolah sekian waktu, menghabiskan waktu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi kembali kepada perikop ini yang saya dan saudara baca. Bagaimana Maria mengambil pilihan yang terbaik. Mempunyai kesempatan, mampu melihat kesempatan yang ada. Kesempatan bagaimana? Tidak ada kesempatan lagi yang Tuhan izinkan kepada Maria. Maksudnya, Maria mampu melihat kesempatan itu. Belum tentu Yesus datang untuk kedua kalinya di rumah tersebut. Bahkan belum tentu juga untuk ketiga kalinya Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Maria mampu melihat kesempatan yang ada ini. Apakah saya dan saudara juga mampu melihat bahwa doa itu merupakan pilihan? Bahwa doa itu merupakan kesempatan buat saya dan saudara. Saudara bisa menerjemahkan arti kesempatan ini. Apakah kesempatan besok saya masih hidup? Masih bisa ada di dunia ini? Itulah kesempatan. Dan merupakan pilihan untuk kita lakukan tindakan berdoa. Adakah kita melihat kesempatan bahwa Tuhan, pada ayat yang lain dikatakan bahwa mumpung Tuhan masih berkenan untuk menjumpai saya dan saudara, itu merupakan suatu kesempatan. Mampukah saya dan saudara melihat celah kesempatan ini? Itu sebabnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, kembali saya katakan, doa itu merupakan kesempatan, merupakan pilihan yang harus saya dan saudara lakukan. Sementara dalam kesibukan saya dan saudara, saudara dikasih oleh Tuhan, mari ambil kesempatan, ambil pilihan untuk berdoa sesibuk apapun saya dan saudara. Bukankah dalam kesempatan itu, dalam pilihan kalau kita melaksanakan doa itu, kita melakukan doa itu, justru berkat Tuhan. Karena komunikasi hubungan kita dengan Tuhan, itu terjalin dengan baik. Dengan adanya doa, berkat Tuhan itu tercurah buat saya dan saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari. Ada beberapa alasan. Sementara ini saya mengatakan alasan yang pertama.
adalah terlalu sibuk. Kita melihat dari perikop ini. Kita belajar dari perikop ini. Memang penting kita bekerja. Waktu, pikiran tercurah, terfokus kepada pekerjaan. Tetapi mampukah saya dan saudara mengambil kesempatan dan melakukan pilihan yang tepat, bahwa kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia baik buat saya dan saudara. Haleluya. Amin.